Hai semuanya, di video kali ini aku ingin sharing ke kalian tentang Notion, aplikasi yang kugunakan untuk membuat planning dalam keseharianku. Menurutku membuat rencana itu penting supaya kita lebih fokus dengan apa yang akan kita kerjakan. Aku menggunakan manual planner untuk memanage pekerjaan kantor dan online planner untuk kegiatan di luar kantor kayak merencanakan keuangan, hobi, proyek di luar kantor. Kenapa sih aku buat terpisah? Karena untuk handle pekerjaan kantor, aku lebih nyaman menggunakan catatan manual yang bisa aku tulis di mana aja tanpa harus buka-buka laptop atau HP. Sedangkan untuk proyek yang di luar kantor, aku suka menggunakan online karena ada fitur untuk attach file, embed video, cari-cari inspirasi atau ide. Jadi aku gampang nyimpennya. Well, apa itu Notion? Notion adalah aplikasi all-in-one workspace untuk mempermudah pekerjaan. Gampangnya kita bisa buat catatan yang bisa diakses oleh siapapun, baik itu pribadi ataupun tim kita. Bisa dibuka di berbagai device, jadi nggak ada alasan tuh catatan hilang atau ketinggalan. Nah, kalau kalian suka pakai Evernote, aplikasi ini mirip, tapi Notion lebih banyak fitur untuk kostumisasinya. Yang paling aku suka dari aplikasi ini adalah gampang diedit-editnya, seperti bikin tabel, kalender, quotes, to-do list, link, embed video, media, dan banyak lagi. Dan ada template yang bisa kamu download juga, jadi nggak perlu ribet. Nah, ini adalah catatan aku di Notion. Ada goals aku di tahun ini. Wishlist aku di tahun 2021. Aku bagi dua antara need, kebutuhanku, dan want, keinginanku. Karena emang ya kebutuhan dan keinginan itu beda tipis, jadi harus dibedakan. Aku bikin planning YouTube project juga di sini. Aku bikin beberapa bagian, ada ide, next up, in progress, complete, publish. Misalnya kalau aku udah selesai ngerjain video, aku tinggal drag aja dari in progress ke complete. Di galerinya kalau diklik akan muncul halaman di mana aku biasanya nyatet apa yang harus aku kerjain, ide-ide atau tema, dan blog atau video inspirasi. Lalu aku juga bikin halaman personal, aku breakdown per bulan, isinya ada to-do list, habit tracker, financial planning, daily expense, dan refreshing. Di halaman to-do list aku bikin tiap minggu supaya isinya tidak terlalu banyak. Ada minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Template-nya seperti ini. Next, habit tracker ada 7 habit yang aku bikin template seperti ini. Jadi untuk kebiasaan yang aku lakukan di hari itu tinggal di checklist aja dan akan muncul berapa persen habit yang udah aku lakukan di kolom progresnya. Ini template financial planning, aku bagi jadi monthly budget, income, investasi, dan saving akhir bulan. Lalu daily expense itu untuk mencatat pengeluaran selama 1 bulan. Terakhir untuk rencana refreshing aku catat di sini, tapi sekarang nggak terlalu kepake sih karena masih pandemi. But yeah, now let's start it. Untuk masuk ke Notion, akses melalui www.notion.so. Untuk pricingnya ada 4 pilihan, personal, personal pro, team, dan enterprise. Menurut aku, untuk membuat planner pribadi menggunakan yang free aja sih udah cukup. Yang personal, kita harus sign up terlebih dahulu untuk menggunakan Notion. Bisa pakai akun Google yang kita punya atau akun Apple. Di sini aku pilih menggunakan alamat Gmail aja.
Pasti kalian punya dong akun Gmail, terus continue with email. Dan login code akan dikirim ke email yang kita daftarin ini. Jadi buka email, copy login code ke box yang sudah disediakan. Dan setiap kita login akan selalu ada login code yang dikirim ke email kita. Karena kodenya cukup panjang, kita cukup copy aja. Selain pakai login code, kalau kita mau masuk ke Notion itu juga bisa pakai password yang nanti kita bikin. Kita bisa menambahkan foto, kemudian isi kolom first name, last name, dan set passwordnya. How are you planning to use Notion? Aku akan pilih for myself karena aku menggunakannya untuk membuat planner keseharianku. Oke, ketika pertama kali masuk ke Notion akan ada guideline bagaimana kita menggunakan Notion di halaman Getting Started. Dan ada beberapa halaman template yang sudah disediakan seperti personal home, task list, journal, reading list. Tapi kita di sini akan mencoba belajar basicnya dulu supaya nantinya lebih mudah ketika kita mau kostumisasi. Untuk membuat halaman baru, klik Add Page. Kamu bisa tambahkan icon dengan klik di bagian ini, pilih dari emoticon atau bisa upload gambar kamu sendiri. Untuk menambahkan cover, klik Add Cover, Change Cover. Bisa pilih dari galeri yang sudah disediain. Kamu juga bisa upload gambar sendiri atau pilih gambar dari Unsplash. Unsplash adalah situs penyedia foto no copyright, jadi kamu bebas menggunakan foto yang ada di situ tanpa harus membayar royalti. Untuk mengubah posisi cover, klik Reposition. Kamu bisa geser covernya sesuai dengan keinginan kamu, lalu klik Save. Tulis judulnya di sini dan secara otomatis akan merename nama page-nya. Nah, di Notion ini perintah pengerjaan selalu diawali dengan slash. Jadi kalau kita tulis slash, kita akan lihat ada text, page, to-do list, heading, bullet list, quotes, divider, call out, ada table, image, video, ataupun embed dari sosial media. Untuk lebih jelasnya, yuk kita coba satu-satu. Untuk membuat teks, kita bisa langsung aja ketikkan di sini. Slash page untuk membuat halaman baru di dalam halaman yang udah ada. Jadi akan terlihat seperti ini, ada halaman yang bisa kita klik dan kita isi catatan. Slash to-do list untuk membuat format to-do list yang ada checkbox-nya. Dan kalau checkbox-nya itu kita centang, tulisan akan tercoret seperti selayaknya kita bikin to-do list. Slash heading untuk membuat tulisan yang ukurannya lebih besar. Jadi ada heading 1, 2, dan 3. Semakin besar angkanya, semakin kecil ukuran hurufnya. Slash bullet list untuk membuat bullet. Ada slash number list untuk membuat penomoran. Dan slash toggle list untuk membuat list di dalam list. Contohnya seperti ini. Kita buat task yang ketika kita klik terdapat task apa saja yang harus kita lakukan.
Next ada quotes untuk membuat quotes motivasi maybe supaya catatan kamu itu lebih bagus dan lebih menginspirasi kamu. Lalu ada slash divider untuk membuat garis pembatas. Kita juga bisa membuat link ke halaman yang telah kita buat sebelumnya dengan fungsi link to page. Sebagai contoh, kita buat link ke reading list yang ketika kita klik, kita akan ke direct ke halaman tersebut. Ada juga slash call out untuk membuat kalimat yang stand out. Misalnya, kesimpulan atau kalimat-kalimat penting yang perlu kalian highlight. Kita juga bisa mention orang loh di Notion. Tapi karena aku pakai untuk diri aku sendiri, jadi fitur ini nggak terlalu kepake sih. Slash mention page juga bisa. Kita juga bisa bikin reminder untuk acara meeting penting dengan slash reminder. Karena Notion ini juga bisa diakses di handphone, jadi bisa ada notifikasi di HP ataupun email. Slash emoji untuk membuat emoticon-emoticon. Dan slash inline equation untuk membuat rumus seperti layaknya equation di Microsoft Word. Biasanya kepake kalau buat nulis catatan pelajaran yang butuh rumus-rumus kayak matematika, fisika, kimia. Next, slash tabel inline untuk membuat tabel. Ini kepake banget sih buat aku. Nantinya tabel-tabel ini bisa kita customize lebih lanjut, bisa kita ganti teksnya, ditambah tabelnya, diganti format isiannya. Mungkin nanti ini akan kita bahas di video selanjutnya. Lalu slash board inline bisa kita gunakan untuk managing tugas atau project. Ada beberapa kolom. Di contoh ada kolom not started, in progress, completed. Nah, contohnya nih, misalnya kita bikin project yang masih kita kerjain, jadi catatannya ada di on progress. Nanti kalau udah beres, kita tinggal drag aja ke completed. Slash gallery inline untuk membuat template galeri. Bisa buat to-do list misalnya. Nah, semua template di sini bisa kita edit-edit sendiri, jadi ini bukan sesuatu yang baku. Mirip dengan galeri inline, cuman ini bentuknya list, bisa pakai slash list inline. Slash calendar inline digunakan untuk membuat kalender. Untuk format timeline bisa pakai slash timeline inline. Slash tabel full page untuk membuat tabel tapi di halaman baru atau di page baru. Sama kayak kita bikin halaman dengan slash page kemudian diisi dengan slash tabel inline. Tapi ini versi cepatnya. Selain itu ada juga board full page, gallery full page, calendar full page, timeline full page. Prinsipnya sama sih dengan tabel full page tadi. Intinya membuat halaman baru yang isinya ada board, galeri, kalender, ataupun timeline, tapi di dalam halamannya gitu. Nah, kita juga bisa bikin database di Notion.
Lalu slash image untuk mengembed gambar. Gambar itu bisa kita upload manual, bisa juga pakai link, atau bisa cari di Unsplash. Kayak kita bikin cover tadi. Untuk menyimpan inspirasi atau ide, kita juga bisa embed video loh, dengan memasukkan linknya atau upload langsung. Misalnya nih, kalian cari inspirasi di YouTube, jadi bisa kamu masukkan di catatan. Flash audio untuk mengembed audio. Misalnya nih ada podcast favorit kamu di Spotify, bisa kamu masukin ke catatan. Ada juga upload file, misalnya file tugas-tugas penting kamu atau file pelajaran, itu bisa langsung di-upload file aja. Dan juga di Notion kita bisa embed dari sosial media kayak Twitter, Google Drive, Gmaps. Banyak kan fitur-fiturnya? Untuk lebih jelasnya kalian bisa coba ulik lagi. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching and happy organizing!